Hai, gue Anpra. Di beberapa video, gue itu sempat menjelaskan tentang beberapa cara untuk membaca orang, reading people gitu ya, untuk membaca situasi, kayak street knowledge gitu ya, ataupun seni retorika komunikasi. Nah, di sini gue pengen lebih ke etika dalam membaca seseorang dan apa yang harus diperhatikan gitu loh. Untuk step selanjutnya, kalaupun ketika lo itu sudah mulai bisa membaca orang, sudah mulai bisa menganalisis, sudah mulai bisa memahami, membaca emosi, membaca pola, membaca karakter, dan membaca hal-hal lainnya ya, yang mungkin bisa jadi itu hal yang sebenarnya tidak diungkapkan sama orang yang lu baca gitu, tapi lu bisa baca gitu kan. Ini juga yang biasanya gue terapkan. Jadi sebenarnya membaca orang itu bisa jadi apa ya, memang kita itu punya kebebasan untuk membaca siapapun sebenarnya. Ketika kita punya kemampuan untuk membaca, sama aja kayak baca buku gitu kan, kita bebas untuk membaca apapun. Cuma dalam prakteknya itu akan lebih baik, lebih etis, dan tetap menjaga rasa hormat dan menghargai orang lain. Maksudnya yaitu adalah ketika misal lu profiling orang, lu baca orang gitu ya, atau gue analogiin diri gue sendiri aja kali ya, gue contohinnya diri gue. Ketika gue membaca orang, ketika gue menggali informasi, ketika gue menganalisis orangnya, gue meneliti orangnya, membaca karakternya, membaca emosinya, membaca mungkin lukanya gitu, itu gak selalu gue itu langsung mengungkapkan yang gue baca. Jadi untuk mengungkapkan yang gue baca itu butuh banyak pertimbangan matang sebenarnya. Jadi bahkan gue itu membaca hal lain sebelum gue membaca hal itu gitu. Yaitu adalah misalkan contoh, gue itu harus gue memanfaatkan yang gue baca juga gitu, informasi, hasil informasi dari yang gue baca. Dan treatnya itu biasanya gue memang beda-bedain. Jadi kalau misalkan gini, ketika gue menganalisis orangnya, bagaimana ya, dia itu punya trust issue nggak? Terus misalkan dia itu tipe karakter orang yang seperti apa? Dia itu self esteemnya gimana? Dia itu kecerdasan emosinya gimana? Dia itu bisa mengelola emosi dengan stabil enggak? Dia bisa menangkap konteks dengan baik atau enggak? Dia logika rasionalnya jalan enggak gitu? Karena itu yang mempengaruhi sejauh mana atau mempengaruhi sebesar apa dan kapan untuk gue itu mengungkapkan yang gue baca gitu. Jadi yang gue baca itu gak selalu gue ungkapkan juga kok gitu. Tetap harus melihat keadaan orangnya, keadaan emosinya, keadaan jiwanya. Bahkan kalaupun misalkan contoh gue itu membaca luka gitu, ya artinya itu gue tuh harus juga mencari tahu gitu, ini tipe luka yang seperti apa,
gue itu sebenarnya selalu penuh dengan pertimbangan. Jadi walaupun gue kadang terlihat sangat random dan tidak jelas mungkin, tapi sebenarnya setiap langkah yang gue pilih itu punya pertimbangan, ada dasar yang jelasnya gitu. Atau misalkan gini, kalau misalkan orangnya itu punya trust issue yang tinggi, itu gue pun bedain gitu. Kayak bisa jadi gue nggak pernah mengungkapkan apa yang gue baca gitu, atau mungkin gue mengungkapkan yang setelah gue ukur dia itu mampu menerimanya misalkan 5% saja gitu ya, gue paling mengungkapkan hanya 5% saja dari yang gue baca kayak gitu. Dan begitupun gue itu biasanya cross check lagi gitu, dari banyaknya informasi yang gue dapat itu gue cross check lagi, gue pelajari lagi, gue pahami lagi orangnya. Biasanya itu gue tuh pengarsipan di otak gue itu rapih tentang informasi seseorang ketika memang gue lagi menganalisis atau memahami seseorang gitu. Kayak apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, waktunya kapan yang dia suka, waktu yang tepat untuk dia itu seperti apa. Atau misalkan apakah dia itu termasuk orang yang suka ditelanjangi atau enggak gitu. Dalam artian kan ketika dibaca sama orang lain itu bisa jadi ada orang tuh gak suka atau gak nyaman atau gak biasa, karena ada orang yang merasa aman itu ketika dia bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain gitu. Dan kadang kalau misalkan gue merasa orang itu seperti itu, ya udah gue itu nggak akan mengungkapkan yang gue baca, karena supaya dia merasa lebih aman gitu, supaya dia merasa lebih nyaman kayak gitu. Atau biasanya gue delivery, gue coba ngukur dari gue kasih tahu sedikit-sedikit. Gue juga pakai pembawaan dan penyampaian yang sangat santai gitu. Gimana respon dia gitu. Kalau misalkan dia fine, oh ya berarti memang dia orangnya nggak masalah juga gitu kalaupun dibaca. Atau misalkan kayak gue, kalau gue itu malah seneng ya kalau orang bisa membaca gue, apalagi membaca dengan benar dan baik gitu. Pasti memang sesuai pembacaannya itu, analisisnya bagus, tepat, itu gue malah seneng dan mengapresiasi gitu. Karena kan itu membuat gue merasa gue jadi efektif, efisien. Gue tuh orang yang sangat suka dengan sesuatu yang efektif gitu. Jadi kalau gue sih nggak masalah ketika orang mau baca gue, karena tuh kadang gue juga ngerasa gue sama aja sih gitu, mau di depan mau di belakang. Jadi ya lebih bagus kalau dia bisa memahami gue dengan sangat baik gitu. Dan gue gak takut juga, gak tersinggung juga kalaupun ada yang baca, apalagi kalau tepat kayak gitu. Jadi lu harus ngerti seberapa dia kebutuhan rasa aman dan nyaman dari orang ini. Terus misalkan biasanya kalau gue tuh lebih menyesuaikan ke orangnya, gimana ya, soalnya ada beberapa cara yang gue tuh bisa menemukan jawaban lewat gue membaca emosinya dia, perubahan emosinya gitu. Jadi gini, menurut gue orang nyaman dan tidak nyaman, orang lagi merasa aman dan orang merasa tidak aman itu, gue tuh bisa merasakan dan membacanya gitu loh. Nah, terkadang gue itu untuk mengungkapkan sesuatu, gue biasanya nunggu dianya itu merasa sudah nyaman dan aman dulu gitu.
Karena sebenarnya terkadang yang gue baca itu bukan sesuatu yang negatif juga kok gitu, kayak ya kayak gue hanya memberitahu, gue hanya transparan bahwa gue itu memahami lo sampai ke level itu, sampai ke kedalaman itu gitu. Dan gue tuh selalu berusaha tidak pernah menggunakan itu untuk menyakiti siapapun atau menyakiti orangnya, enggak ya. Kayak terkadang memang ya gue memang punya rasa tulus untuk memahami seseorang dengan sangat baik gitu, dengan lebih baik, dengan tulus, dengan sepenuh hati kayak gitu. Bahkan kadang kalau misalkan gue benar-benar di konteks yang sangat serius untuk memahami seseorang, itu bahkan kayak gue tuh bisa bikin catatannya gitu loh untuk detail-detailnya gitu, detail-detail tentang poin-poin yang gue ngerasa oh dia tuh sukanya gini ya gitu, oh nggak sukanya itu kayak gini. Bahkan kadang gue tuh bisa ngecek kadarnya gitu. Jadi gue bahkan nggak stop di dia suka dan tidak suka, tapi dia tidak sukanya itu seberapa, dia sukanya itu seberapa. Itu gue sampai bisa ngecek yang kayak gitu loh. Dan tapi gue seneng karena gue melakukannya juga dengan senang hati. Dan ingat, tetap pakai etika, tetap attitude-nya dipakai. Ya walaupun misalkan lu sudah punya skill untuk membaca orang gitu, tetap harus bisa belajar menjadi pendengar yang baik. Tetap harus pakai banyak pertimbangan juga. Tetap, karena kan sebenarnya tujuan awalnya itu baik gitu. Kayak gue itu pengen memahami seseorang dengan sangat baik gitu. Makanya ya dipakailah untuk hal-hal yang baik kayak gitu. Dan kalaupun lu pengen mengungkapkan apa yang lu baca, atau lu pengen ngasih tahu apa yang lu baca, itu pilihlah kalimat-kalimat, diksi-diksi yang tetap menjaga rasa hormat dan menjaga perasaan orang yang diajak bicara gitu. Menurut gua ini memang butuh banyak banget pengalaman dan pembelajaran untuk kayak lu tuh bisa menemukan, oh ini timing yang tepat ya untuk ngomongin itu, oh ini konteksnya juga tepat, ini orangnya juga tidak akan salah paham gitu. Dan selalu gunakan bahasa yang baik, sampaikan dengan baik-baik gitu. Kalau bisa yang jelas, yang clear juga. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.